akan mempresentasikan tugas akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Andika Diaputra dengan NIM F3418040 akan mempresentasikan tugas akhir analisis produk agroindustri. Selamat menyaksikan. Ada beberapa aspek yang dibahas pada produk gula merah dari aren, yaitu yang pertama komposisi, yang kedua proses pembuatan, yang ketiga kriteria mutu, yang keempat metode analisis, dan yang kelima adalah standar komersial. Gula merah umumnya digunakan sebagai bahan baku penunjang saja. Namun, sebenarnya gula merah memiliki komposisi gizi yang lebih baik dibandingkan dengan gula pasir. Gula merah aren memiliki komposisi kimia yaitu kadar air sebesar 9,16%, gula bereduksi sebesar 0,53%, lemak sebesar 0,11%, protein sebesar 2,28%, total mineral sebesar 3,66%, kalsium sebesar 1,35%, fosfor sebesar 1,37%, dan sukrosa sebesar 84,31%. Komposisi ini merupakan komponen kimia yang terdapat pada gula merah yang memiliki ambang angka yang lebih tinggi daripada gula pasir dan tentunya memiliki gizi yang lebih baik daripada konsumsi gula pasir. Metode analisis digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi karakteristik dari gula merah. Yang pertama adalah pengukuran pH. Pengukuran pH dilakukan dengan cara yang pertama yaitu pH meter dikalibrasi dengan menggunakan larutan buffer pH 4 dan pH 6,8. Kemudian ditimbang 10 gram sampel, lalu diencerkan dalam aqueous sampai 100 ml. pH larutan dapat diukur dengan menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi. Dan elektrode diangkat dari larutan sampel dan kemudian dicuci dengan air. Sehingga pH yang tertera pada pH meter menunjukkan pH yang terdapat pada gula merah. Yang kedua yaitu analisis warna. Analisis warna dapat dilakukan dengan menggunakan mata telanjang atau visual dan metode ICUMSA. Pengamatan visual dapat dilakukan dengan melihat penampakan warna secara langsung pada gula merah, mulai dari yang berwarna kuning, muda kecoklatan, sampai hitam kecoklat. Yang kedua yaitu metode ICUMSA atau International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyusun metode analisis kualitas gula.
Metode ini menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 420 nanometer dan 720 nanometer. Nantinya, angka yang ada pada spektrofotometer dimanfaatkan untuk menganalisis kadar warna pada gula merah. Ini adalah penentuan kadar air kritis. Kadar air kritis dapat ditentukan berdasarkan pengamatan visual terhadap keadaan gula. Atas kandungan air yang mulai menunjukkan terjadinya pendekatan antara partikel gula dapat dinyatakan sebagai kadar air kritis. Yang keempat yaitu penentuan kadar air. Cawan aluminium kosong yang dibersihkan dan dikeringkan dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian dipindahkan ke dalam desikator standar untuk didinginkan selama kurang lebih 15 menit dan ditimbang dengan menggunakan simbol W1. Selanjutnya ke dalam cawan dimasukkan sampel sebanyak 2 gram atau W2 dan dipindahkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 6 jam sampai berat konstan. Cawan yang berisi sampel kering dan didinginkan dalam desikator dan ditimbang atau kelima yaitu pembuatan larutan jenuh. Volume akhir air diusahakan untuk menjadi 100 ml dengan sedikit demi sedikit ditambahkan bahan tersebut ke dalam air sampai melebihi jumlah batas kejenuhan dengan ditandai oleh sebagian bahan yang ditambahkan tidak larut lagi dalam air. Pada slide ini akan dibahas tentang proses pembuatan gula merah. Gula merah dapat diambil dari nira palma, yaitu nira aren. Langkah yang pertama yaitu pengambilan nira. Sebelumnya, bumbung yang digunakan sebagai tempat untuk menyadap nira dicuci bersih dengan air biasa, lalu dicuci dengan air panas dengan suhu 100 derajat Celcius. Bumbung diberi air 1 liter dan ditambah dengan larutan anti-inversi sesuai perlakuan. Kemudian bumbung yang telah direndam ditiriskan dan ditambahkan natrium metabisulfit sesuai perlakuan. Lalu bumbung dipasang di mayang dan dilakukan penyadapan selama 12 jam. Pengambilan nira ini biasanya dilakukan ketika pagi. Yang kedua yaitu nira difermentasi. Nira kelapa yang diperoleh difermentasi selama 8 jam lalu disaring dengan menggunakan kain saring supaya kotoran bisa tersaring. Setelah disaring, lalu nira dimasak. Nira dimasak pada suhu 100 derajat Celcius selama lebih kurang 60 menit. Kemudian nira itu dicetak. Setelah nira berhasil dimasak dan siap dingin, kemudian nira itu ditempatkan pada cetakan menggunakan kantong plastik atau tempurung kelapa ataupun bambu biasanya digunakan oleh masyarakat. Kriteria komersial. Standar produk komersial ini menandakan bahwa produk tersebut atau gula merah sudah layak uji pasar dan aman untuk dikonsumsi serta dikomersialkan. Standar produk komersial yang baik dapat dilihat berdasarkan kesesuaian dengan data yang telah diuji oleh SNI sesuai tabel di bawah. Jika gula merah tersebut memiliki kandungan yang berada dalam ambang batas normal sesuai dengan SNI, maka gula merah tersebut berarti aman dan layak untuk dikonsumsi. Gula merah dalam bentuk cetakan dan butiran memiliki kesamaan dalam segi keadaan dan cemaran logam. Hanya saja berbeda jika dilihat dari bagian yang tidak larut dalam air. Hal ini dikarenakan ukuran gula merah dan luas permukaan pada gula merah cetak dan butiran berbeda, sehingga akan mempengaruhi kadar air, kadar abu, kadar gula bereduksi, dan jumlah gula sebagai sukrosa. Gula merah yang diproduksi saat ini sesuai dengan SNI sehingga layak komersial dan aman untuk dikonsumsi jika tidak ada penambahan aditif yang berbahaya. Kriteria gula merah yang dibahas ada 3, yaitu tekstur gula merah padat dan tidak berair, warna gula merah, dan kadar abu. Pertama, tekstur gula merah padat dan tidak berair. Hal ini dapat dikendalikan dengan menggunakan aditif berupa bahan berkarbohidrat tinggi. Kedua yaitu warna gula merah. Warna ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu mutu nira, jenis dan jumlah bahan pengawet nira yang digunakan, serta proses pemasakan. 3. Kadar abu. Penambahan pengawet nira yang berlebihan pada proses pembuatan gula merah juga memiliki dampak terhadap mutu dari gula merah.
presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babahan berkelabu.